Fadil. Gue Cantika Aprilia. Nama gue Tegar Pamungkas. Nama gue Zaki Abdullah. Gue Raffi. Gue Afin. Nama gue Fatih. Nama gue Zeta. Nama gue Ismi Ilmawati. Aku Hoirunisa Syabani. Aku Melinda Sifaringga. Nama gue Edi Febrian. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Kenalin, nama aku Ruby. Nama gue Cufasya. Gue dari angkatan 24. Senang sih karena gue tuh gak punya sekolah impian. Emang dari awal pengennya masuk SMA 1. Seneng sih pas pengumumannya, karena masuk sini kan susah-susah gampang ya. Cuman karena pas kelas 10-nya masih online, jadi untuk aspek teman-teman gitu kurang berasa deh, kurang kerasa gitu sih. Biasa aja sih masuk sini. Gue gak berekspektasi banyak juga. Pertama kali masuk, jujur gue seneng ya, karena SMEA ini salah satu sekolah yang gue pengen masukin dari gue SD. Aku ngechatin orang satu-satu gitu loh, jadi kayak sokap gitu supaya dapet teman. Saya kenalan dengan teman-teman saya melalui chattingan di grup WhatsApp. Saya ngechat, tapi ada juga yang ngechat ke saya. Halo, nama aku Esa dari 12 TKP 3. Salam kenal ya, nama kamu siapa? Yang pastinya gue gak ngechatin satu-satu ya. Dari setelah dibuat grup kelas itu gue langsung kayak ngechat yang sekiranya aktif di grup aja dan mutualan IG aja sih. Gue lebih kenal sama teman-teman gue tuh lewat main game. Sebenarnya pas online itu gue punya temen dikit banget karena gue nggak bisa kenalan secara online. Jadi gue awal dekat itu sama teman sebangku doang. Terus setelah beberapa kali pertemuan kayak informal aja gitu antara teman sekelas, baru gue punya banyak teman. Pagi bangun tidur, sarapan, absen dulu classroom, ikut game meet kalau ada, habis itu tidur lagi. Kayak mau nonton ya, pagi absen, terus kerjain tugas. Kebanyakan tidur sih, terus habis itu kalau misalkan gimit cuman absen doang sampai gurunya bilang hadir gitu, baru gua tidur lagi. Rajin banget, rajin absen doang. Kegiatannya cuman Zoom, Meet, lalu pas gua Zoom dan Meet, gua tinggal tidur atau gua tinggal cuci piring gitu sih. Setiap kelas online kadang-kadang tuh gue suka ngeliat orang-orang tentang desain atau tutorial desain gitu-gitu sih. Jadi bisa dibilang gue multitasking pas lagi sekolah online. Pasti seneng dong, karena itu kan pertama kali kita ketemu teman sekelas kan, dari setelah online itu kan. Senang sih, cuman kayak bersirkel gitu soalnya nggak ngegabung semuanya. Tapi senang. Mas efektif sih pembelajarannya, cuman kalau sama teman-teman kan ngomong juga jarang ya, karena muka juga nggak ngeliat full semua, jadi kurang enak lah. Awalnya tuh sedih sih karena kan di sesi ya, jadi di sesi tuh misah di setengah gitu, nggak bisa ketemu teman kelas full gitu. Semuanya pada seru sih, langsung kenal gitu, langsung akrab, nggak canggung juga. Karena sebenarnya gue nggak punya temen yang deket banget, jadi kayak biasa aja ya. Tapi emang awalnya agak sedih karena temen deket gue awal itu kan temen sebangku, dan dia tuh absennya awal, jadi sesi pertama gitu. Jadi kayak mencoba mencari temen baru aja gitu pas di sesi-sesi. Tapi akhirnya seru-seru aja. Gue termasuk orang yang suka matematika, dan kayaknya yang cocok itu akuntansi. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali sih, tapi pas dijalanin mirip-mirip. Karena emang minat sih sama pariwisata, soalnya kan jarang ya orang belajar pariwisata dan nggak banyak sekolah yang ada jurusan pariwisatanya. Kenapa gue milih OTKP? Karena gue tuh dari dulu tuh pas SMP tuh nyari sekolah yang jurusannya ada jurusan perkantoran gitu. Karena gue mikirnya jurusan perkantoran tuh gampang gitu. Taunya benar gampang. Selain karena keinginan sendiri, itu juga termasuk keinginan orang tua, karena di pandangan kami itu bisnis dari pemasaran ini prospek kerjanya lumayan banyak di lingkungan saya gitu. Sesuai sama gue ya, gue kan suka kayak sesuatu yang berbau teknologi atau komputer, jadi multimedia ini cocok buat gue. Karena gue tuh dari kecil emang udah suka komputer gitu. Gue dari kecil udah main komputer, udah otak-atik komputer, jadi gue suka dengan multimedia ini. Dari yang awalnya masuk di sesi-sesi, sekarang kan masuk full, itu gimana?
gue nyesel sih ketemu kalian semua. Yang pasti seneng sih karena ya tadi gue bisa ngerasain ketemu sama temen full sekelas, apalagi si jurusan kan. Juga bisa ngeliat dari jurusan lain kan, bisa lihat-lihat aja. Genit. Gak gue Cewek aja. yang mana? Iya. Niat awal gue tuh pengen mabar di kelas, tapi setelah seminggu masuk offline itu langsung PKL gitu. Tinggal PKL ya. Ya, PKL 3 bulan. Itu Dan- langsung ditunjuk PKL hari itu juga, bener-bener dadakan banget. Seneng sih, terus juga makin seru soalnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin bareng-bareng kan, nggak kayak pas di sesi-sesi gitu, terus jadi lebih akrab. Seneng banget lah. Iyalah. Seneng banget karena bisa kenal lebih dekat juga. Iya, terus temen baru kan, jadi kayak relasi baru, pengalaman baru. Senang banget dong. Senang banget dong. Betul. Kita bisa benar-benar tahu kayak seluruh kelas ini tuh, kalau nggak satu semua ini isinya kayak gimana. Ada juga kayak wajah-wajah baru yang belum pernah dilihat. Jadi senang sih. Banyak kenangan banget di kelas 11. PKL. Paling PKL sih. PKL. Seru ya. Maksudnya PKL tuh seru, terus juga kita kan Hal kayak baru. hal baru ya, Hal betul, baru, hal hal baru. baru. Jadi Tapi itu jadi Seruan, ilmu dan juga pengalaman buat kita baru sih. dan yang seru dan juga bermanfaat buat kita juga gitu. Momen-momen pas di PKL yang paling diingat. Tapi kayaknya kalau misalkan kelas 11 pas remedial gitu sih, remedial keuangan. Iya, remedial keuangan mulai Tulis tangan. kena apa sih kayak kultur shock. Iya. Lu pernah berantem sama Lisa? Iya, gue pernah berantem sama dia di situ no. Iya. Juga itu emang pengalaman gue aja. Cuman kalau misalkan pengalaman yang menariknya, paling pas praktek-praktek aja kali ya, yang kayak reservasi atau tour guiding gitu. Kita waktu itu emang kelas 11 tuh karena transisi dari online ke offline kan ya, jadi pas masuk tuh kita langsung kebanyakan praktek pariwisata tuh. Kalau dari gue PKL sendiri itu pengalamannya kita bisa mengetahui bagaimana sih situasi dunia kerja itu seperti apa, SOP-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Kaget kan awalnya, kayak takut bisa nggak ngerjain. Bahkan temen PKL gue tuh ada yang sampai nangis karena Kaget kan salah ngerjain gitu. Tapi gak cuma sekedar kayak gimana kita ngerjainnya, tapi gimana kita beradaptasi sama lingkungannya, itu lebih penting sih menurut ini. Tremor, apalagi kan kita ngejaga nama baik sekolah ya. Sedikit kesel sih kalau gue. Kenapa? Soalnya PKL-nya gak sesuai jurusan. ya kita kerja di kayak di sebuah layanan Service. ya, service atau enggak toko komputer gitu. komputer Jadi juga. kegiatannya kayak belajar kayak apa sih dalaman-dalamannya Komputer kayak ya, gimana? kayak misalnya printer, terus PC ataupun laptop itu juga diajarin. Itu kita bikin desain dan juga konten buat mereka betul. gitu. Dan alhamdulillah jalan ya. sampai Alhamdulillah sekarang. jalan, alhamdulillah jalan. Sakit hati. Capek. Bahagia. Kayak nonstop monoton setiap hari kerjaannya itu doang, ya kan? Takut dimarahin senior. Iya, pernah nggak? Pernah. Sumpah iya sama. Customer juga pernah marahin. Iya, gue juga. Iya. Saya pernah di Gue tuh PKL di travel kan, jadi di kantor, jadi kerjanya rada santai gitu, maksudnya cuma duduk depan komputer, jadi gue nggak terlalu menguras banyak energi gitu. Oh kalau kita berdua sih di Cimory ya kebetulan. kebalikannya sih, kita lebih capek fisik. Iya, gitu. di- Soalnya harus ngelayanin turis gitu-gitu, terus ada yang nanya-nanya segala macam. Dan harus siap sama komplain aja sih. Penataan produk. Kayak simulasi bikin mall gitu gak sih? Iya. Display ya. Cash register gitu pasti. Iya, Oh iya, cash register. Ya, itu kayak seru ya, soalnya simulasi jadi kasir ya. Sama kayak kita belajar jadi sales Oh gitu. ya, belajar Iya. sales Jadi, sama itu HRD. Kayak kita memperkenalkan produk kita di depan CEO gitu ya. Iya. HRD-nya. Paling guiding overboard gitu. Iya, yang pas. Nggak suka sih, Ya sih, cuma tapi paling susah. Gak paling susah. Pertama kali terjun praktek Oh iya sih, guiding. ya, pertama kali. Iya. Dan langsung bibis kan. Iya. Iya. Malah gue ke gala dinner sih. Oh iya Itu benar. gala dinner enak banget. Oh iya benar gala dinner. Itu Di emang Safran. praktek ya? Praktek tuh praktek, mas mau. Praktik dia bagus. Kayaknya kita lebih kayak apa? Kalau gue sih typing ya, kalau di lab ada AC gitu. Mayop sih. Praktek kan? Iya. Mayop sih. Mayop ya. Kayak itu benar-benar kalau lu salah dikit aja udah abis hidup lu di situ. Buyar langsung. Terus kayak bahkan banyak banget yang nangis gara-gara mayop. ngerjain mayop. Iya. Soalnya salah di step awal kita harus ngulang dari awal Awal banget. Fotografi, hunting juga, hunting foto kayak kita keluar ke surya kencana. Bon Raya. Ya. Seru sih. Kalau gua 3D sih, karena lu bisa objek manipulasi men.
gue edit segala macam menyerupai apa yang gue pengen gitu, sesuai kreativitas gue. Study tour soalnya bener-bener kayak seru banget selama 3 tahun itu. Kita itu bener-bener ngabisin waktu berhari-hari bareng-bareng sama teman-teman, mulai dari tidur, makan, main tuh bareng-bareng, semuanya itu seru banget sih. Terus kayak ke tempat-tempat yang beberapa tuh ada yang bener-bener mengesankan banget, kayak pas naik mobil jeep tuh di pantai tuh seru banget sih. Study tour, walaupun AKL beda sendiri, tapi setidaknya kita bisa 24 jam bareng teman-teman satu jurusan, sama Dikau juga. Iya betul. Malah karena kita sendiri malah makin ini ya sih. Kerasa gak sih kebersamaannya gitu? Iya. Malah bareng-bareng sejurusan doang gitu. Iya. Walaupun ada sedihnya sih kita nggak bareng-bareng jurusan Iya, lain. jadi nggak dapat momen angkatannya ya. Tapi overall Seru. Apalagi tuh ya waktu pas di bis. Iya, pas di bis seru banget. Seru banget. Kita cerita horor. Terus apa lagi Terus ya? yang paling benar-benar mendekatkan kita dengan mereka semua, bikin kenangan banyak banget tuh di situ sih. Film. Ya, betul. Ya, Bikin film. Bikin film. Salah satu hal yang baru dalam hidup kita. Ya, Pengalaman betul. baru dalam hidup kita gitu ya. Semua yang udah dipelajarin di multimedia itu disatuin jadi film panjang. Kerjasama itu yang paling penting di film panjang. Betul banget. Yang Event ya, Event-event yang event kita buat MICE, sih. ya benar. Kayak MICE Vitality, MICE Flix, terus Gathering seminar, wedding. Iya. Dari ketiga event itu sih memorable banget semuanya. Soalnya Karena itu kalau satu jurusan kan. kalau UPW itu panitianya semua anak, bukan perwakilan kelas doang. Iya, Jadi kita semuanya jadi panitia. Ya, jadi semua ngerasain. Tuh kepikiran banget, terus takut gak kompeten. Iya. Terus dari mulai bikin proposal aja kita udah banyak revisi. Iya. Yang bikin tegang banget tuh itu tuh. Karena beberapa dari teman kita tuh ada yang sampai misalnya belum di ACC. Ada yang biasa Iya. kan takut, kasihan juga sama yang Dan pas hari H waktu penjualan produknya. jualan produk seru, cuman Seru, hektik, tapi ribet, iya, ribet, apalagi ribet banget. pada rebutan, iya. Pertama buat stand kayak gitu harus bener-bener kompak banget deh, yang namanya kelompok. Kalau misalnya nggak kompak tuh bikin capek 1-2 orang aja. Yang bikin paniknya sih dari pengawas dari luar sih. Iya. Yang biasanya kita diawasin sama guru, tapi sekarang dari luar. Jadi itu yang bikin gua pribadi hektik. Ngerjain mayop tuh yang tadi komputer akuntansi tadi itu gampang. Karena banyak latihan sih. Awalnya Iya. kita tuh ngerjain satu siklus tuh bisa 4-5 jam pertemuan. 5 jam, bahkan. betul. 5 jam. Iya. Tapi pas UKM tiba-tiba kita 30 menit 30 beres. beres. Karena itu banyak latihan Terima juga. kasih Bu Is. Iya. Terima kasih Wis. Tapi jujur lebih susah pra UKOM-nya daripada pas UKOM. Bener. Anehnya itu di situ. Dari semua yang kayak gitu, apa ya, suksesnya gitu semuanya dapat gak sih, kayak yang menyurat, yang telepon? Dapat banget, apalagi di keuangan sama di bertelepon. Jujur kalau dari anak-anak multimedia sendiri nggak mateng juga sih persiapannya sih. Jadi mereka udah mempersiapkan buat hukum kayak dari bahan-bahan video dan segala macamnya. Cuman yang bikin menegangkannya itu Pas presentasi. ya pas sebelum presentasinya. presentasinya. Sebelum presentasinya kalau gua. Kayak Itu pas sebelum masuk tuh gua kayak bisa nggak ya nih gua ngomong kayak gini-gini. Tapi ternyata pas gua masuk kayak 2 menit kemudian gue di dalam itu gue kayak nyaman aja udah tinggal ngomong doang gitu. Udah dapet panggungnya lah. Karena tahu materi apa. Atau materinya apa yang disampaikan. disampaikan juga bener. Jadi ya itu PR-nya, cuman kita harus tahu apa yang kita Pengen sampaikan. sampaikan, apa yang kita ketahui tentang materi-materi kita. Yang bikin susah itu pas sebelumnya aja nggak sih overthinking. Kalau pas hukumnya gampang banget. Tiketing aja sih paling. Saya grogi terus ini Apa ya uji kompetensi? sabre. Oh ya, Sabre itu kayak apa sih? Sistem. Sistem penerbangan gitu loh. Ya buat mesen tiket penerbangan. Ya, dia Biar- jadi yang launching harganya gitu-gitu. Jadi kita mesennya langsung ke airlines gitu. Dan kalau salah lu ngegantiin. Jadi kesan selama saya sekolah di SMK Negeri 1 itu awalnya sama sekali bukan sekolah yang ada di rencana saya, tapi setelah saya ngejalanin sekolah di sini selama 3 tahun, itu benar-benar sebuah pengalaman yang bagus banget sih. 2 tahun tuh nggak kerasa ya. Ya kayak udah tiba-tiba aja gitu kelas 12 dan ngomong susah kayak sedih juga sih. Konyolan teman-teman gua gimana, nggak akan bisa bertemu teman-teman sebaik mereka, dan juga nggak akan bisa Appreciate banget sama guru-gurunya, guru-guru jurusan yang nggak cuman ngasih mapel pelajaran tapi ngasih pengalaman. Terus Iya, benar. kita tuh di sini nggak cuman belajar, Support juga sih. support gitu. Ketemu teman-teman yang menyenangkan juga, sampai akhirnya dapat sahabat. Terus
berproses dewasa bareng-bareng. Jangan saling melupain satu sama lain. Jangan sampai lupa ya sama teman-temannya. Tolong ditingkatkan lagi untuk bertemannya atau solidaritasnya. Itu jangan sampai ada yang ngerasa dibully atau membuli gitu. Kan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi setiap perpisahan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Jadi, walaupun kita nanti berpisah, jangan sampai ngelupain kita semua yang ada di sini. Di lorong-lorong sekolah, terpatri kenangan tak terlupakan. Senyum-senyum ceria, tawa riang, dan juga tangisan haru. Setiap sudut ruang kelas, tiap detik di lapangan, menyimpan cerita yang mengalir dalam aliran waktu. Teman-teman setia, guru-guru bijak, dan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Hari demi hari, mengukir jejak kenangan yang membekas dalam hati. Melekat erat sebagai bagian dari perjalanan kehidupan. Terima kasih SMK Negeri 1 Bogor atas segala suka maupun dukanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas itu, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Mudah jiwa
kita abadi untuk selamanya. Hari demi hari berlalu. Langkah kaki ini bukan lagi langkah pertama. Sapaan dan sautan bukan lagi pembuka percakapan. Dan seiring berjalannya waktu, banyak hal pula yang aku ingat tentang kita. Contohnya, buku absen kelas yang tak kunjung sepi, speaker kelas yang menyanyikan lagu tanpa henti, atau riuhan nyaring yang terdengar meski balik istirahat belum berbunyi. Langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi aku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Kita tidak lagi berlari bersama lagi, aku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi. Kepada orang-orang yang diperkenalkan Tuhan pada masa sekolah akhir, karena selanjutnya sudah dilepas seragam kelabu yang senantiasa kita peluk. Terima kasih banyak atas segala kenangannya. Semua ilmu akan terus kami ingat, semua bahagia akan terus kami putar, dan semua perpisahan akan dilapang dada untuk kami persilakan. Semoga segala yang diharapkan dapat dilangitkan dan sampai pada kita dengan wujud yang diharapkan. Aku, kamu dan kita akan selalu menjadi cerita yang dikemas cantik pada masa remaja. Berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama.